Alhamdulillahilladzi hadana subulal salam wa akumana bi syari'atil khairil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, khususnya nikmat iman dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, ulun mengajak kepada seluruh jamaah semuanya senantiasa, dan khususnya pribadi ulun sendiri, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan susah, senang, karena hanya dengan takwa inilah kita semua bisa menjadi hamba yang selamat di dunia dan akhirat, yaitu imtisalul hawamil wa ijtinabun nawahi, dengan benar-benar melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah. Saudara-saudara kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, di antara ibadah yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada kita adalah berdoa. Doa merupakan sarana bagi kita untuk zikir kepada Allah, memohon pertolongan dan mengadukan kebutuhan kita. Berdoa semakin mempertegas kedudukan kita sebagai hamba Allah, sebagai Sang Pencipta, memahami hakikat diri sebagai hamba, akan menjadikan kita rendah hati. Karena itu orang yang berdoa dengan baik akan terhindar dari sikap sombong, malas, dan bergantung kepada selain Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sering sekali terbesit dalam pertanyaan kita di dalam hati, mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus meminta? Berikut ini kami akan menyampaikan 4 alasan mengapa kita harus berdoa. Yang pertama adalah perintah Allah. Doa tak jauh beda dengan sholat, puasa, zakat dan lainnya. Doa merupakan perintah Allah yang harus kita laksanakan. Bila kita cermati ayat demi ayat dalam Al-Quran, kita akan mendapati banyak di antaranya yang memerintahkan kita berdoa kepada Allah. Di antaranya adalah firman Allah dalam Al-Quran, "Ud'uni
dalil ayat ini mengandung perintah kepada Allah dengan penuh kerendahan hati yang khusyuk. Kemudian yang kedua, doa adalah ibadah. Demikian arti sabda Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya. Doa bukan sekedar media untuk memohon dan menyeluruhkan kebutuhan kepada Allah. Doa juga bukan sebatas pengharapan kepada Allah untuk memenuhi keinginan manusia, namun lebih dari itu merupakan bentuk ibadah yang paling tinggi dan mulia. Bahkan inti dari ibadah itu sendiri adalah doa. Kemudian yang ketiga adalah doa menyelamatkan diri kita dari neraka. Di atas telah dijelaskan bahwa doa adalah ibadah kepada Allah. Maka dari itu tidaklah aneh jika Allah mengancam orang-orang yang enggan berdoa dengan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Hal ini bisa kita lihat dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Mu'min ayat 60. Saudara-saudaraku muslimin rahimakumullah. Dan yang keempat atau yang terakhir, doa menyelamatkan diri kita dari murka Allah. Siapa saja yang mau merenungi ayat-ayat Al-Quran akan mendapat bahwa Allah banyak berikan motivasi kepada hambanya dengan senantiasa berdoa kepadanya, merendahkan diri untuk memasrahkan diri kepadanya. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya bahwa Allah akan murka kepada hamba yang tidak mau mohon kepadanya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa enggan meminta kepada Allah, niscaya Allah murka kepadanya. Hadis Tirmizi. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesimpulan khutbah tadi, mari kita bersama-sama jangan sering-sering kita menggerutu kepada Allah atau menyalahkan diri kita sendiri atau menyalahkan orang lain. Untuk itulah bahwa kita bersama-sama sering berdoa kepada Allah dan bermunajat kepada Allah agar kehidupan kita bahagia dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa